Pada malam ini, Horornesia akan membahas film yang berjudul Marlina si Pembunuh dalam 4 babak. Awal cerita, di sebuah rumah terpencil di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang perempuan cantik bernama Marlina. Dia hidup sebatang kara setelah ditinggal mati oleh suaminya. Pada suatu hari, Marlina didatangi oleh ketua penjahat bernama Markus. Markus dan para anak buahnya sering mencuri ternak milik warga. Markus langsung masuk ke rumah Marlina. Terlihat Marlina hanya pasrah karena di rumahnya tak ada seorang pun laki-laki yang bisa melindunginya. Marlina sengaja mengawetkan mayat suaminya dan membiarkannya duduk di ruang tengah agar tak merasa sendirian. Sangat sekali. Sama urusan bukan kamu urusan. Markus pun duduk dan meminta dibuatkan secangkir kopi. Markus meminta Marlina untuk menemaninya. Dia bilang, setengah jam lagi, anak buahnya akan datang. Sebentar lagi tamu yang lain datang. Saya perempuan paling sial sudah malam ini. Markus menyuruh Marlina agar segera menyiapkan makanan yang berupa sup ayam untuk menjamu dia dan tentunya anak buahnya. Setengah jam kemudian, anak buah Markus akhirnya datang. Setelah masuk ke rumahnya, wajah Marlina terlihat tertekan melihat para anak buah Markus masuk ke rumah dengan keadaan mabuk. Karena sudah larut malam, Marlina memberanikan diri untuk masuk ke kamar. Melihat ada perempuan cantik, kawanan Markus satu persatu menggodanya. Marlina terlihat ketakutan saat mengetahui bahwa Markus sudah menunggunya di kamar. Ketika Markus sedang bernyanyi, Marlina mengambil bungkusan berisi racun yang dia simpan di dalam meja kamarnya. Setelah itu, Marlina mengambilnya, kemudian kembali ke dapur untuk membuatkan hidangan berupa sup ayam yang diminta Markus dan anak buahnya. Ketika Marlina mencampurkan racun ke dalam makanannya, Marlina sempat didatangi oleh anak buah Markus, yaitu Agus. Agus ingin mencicipi masakan Marlina. Namun, penjahat senior memarahi Agus karena sesuai aturan, senior yang makan duluan, sementara yang muda makan belakangan. Marlina kemudian membawakan makanan untuk para penjahat. Mereka memakannya dengan lahap. Namun, setelah makanan itu habis, satu persatu dari mereka mati. Sekali masak. Setelah anak buah Markus mati, Marlina berniat meracuni Markus. Namun saat dia masuk kamar, masakannya tak sengaja jatuh. Markus pun meminta Marlina untuk membuka bajunya. Markus sudah tak tahan melihat tubuh Marlina. Karena kalah tenaga, Marlina hanya bisa pasrah saat Markus meruda paksa dirinya. Marlina tak kehabisan akal. Dia mengambil golok milik Markus yang tergeletak di atas ranjang. Saat posisinya di atas, Marlina langsung memenggal kepala Markus sampai putus. Markus pun tewas mengenaskan. Marlina pun kebingungan. Marlina berpikir untuk menyerahkan diri ke kantor polisi dengan alasan membela diri karena akan diperkosa ramai-ramai. Marlina berharap dia bisa dibebaskan. Dengan berjalan kaki sambil membawa kepala Markus, Marlina berjalan menyusuri jalan perbukitan. Di tengah jalan, ia didatangi Nopi. Nopi meminta bantuan Marlina agar mau mengantarkannya ke puskesmas karena sebentar lagi ia akan melahirkan.
Sakit sekali. Tidur terenak. Topan hanya sampai 7 bulan saja. Kali bertanya-tanya ini anak sungsang atau tidak. Namun, Marlina menolak. Dia memberitahu Nopi kalau dia punya urusan yang lebih penting. Tak lama berselang, truk melewati jalan. Truk itu bernama Pak Usman. Karena mobilnya menjadi satu-satunya alat transportasi di kampungnya, Marlina pun terpaksa mengancam Pak Usman dengan golok. Mau di mana? Selamat ke kantor polisi. Setelah Marlina mengalungkan golok ke lehernya, Pak Usman pun terpaksa mengantarkan Marlina ke polsek terdekat. Mereka pun di tengah perjalanan, mobil Pak Usman dihadang oleh Bu Mariam. Maaf mama, nanti saja baru naik. Sial saja. Kau ini tidak merasa bersalah, Nona. Kenapa kau nih? Pak Usman berusaha meminta Ibu Mariam dan keponakannya agar turun dari mobilnya, karena dia sedang disandra oleh Marlina. Namun Ibu Mariam justru memarahi Pak Usman. Jika dia tidak bisa mengantarkan kuda miliknya, maka pernikahan anaknya bisa batal. Karena kuda yang dibawanya akan dijadikan mahar buat pernikahan anaknya. Ibu Mariam juga memarahi Marlina yang terus menempelkan golok di leher Pak Usman. Ibu Mariam meminta Marlina untuk menurunkan goloknya. Kau dan kawan. Ini sam tahanan. Karena akan mengganggu konsentrasi sopir yang sedang membawa mobil. Di tempat lain, Agus dan Hendra baru saja sampai di rumah Marlina. Terlihat syok setelah tahu jika Markus, ketua mereka, sudah tewas terbunuh. Tanpa pikir panjang, Agus dan Hendra langsung menggas motornya untuk mencari keberadaan Marlina, yang mereka yakini sebagai pembunuh Markus dan yang lainnya. Di tengah perjalanan, Marlina meminta Pak Usman menghentikan mobilnya. Dia sudah tak kuat kebelet pipis. Ditemani oleh Nopi, Marlina naik ke atas bukit untuk mencari tempat buang air kecil. Namun saat Marlina sedang buang air kecil, janda cantik itu mulai diganggu oleh hantu Markus yang terus mengikutinya. Marlina pun mengajak Nopi untuk segera balik ke mobil. Namun saat Marlina mau turun dari atas bukit, dia melihat Agus dan Hendra sedang mengancam Pak Usman. Agar memberitahu keberadaan Marlina, di atas bukit, Nopi menyarankan Marlina untuk secepatnya kabur dari tempat tersebut sebelum keberadaannya diketahui oleh Agus dan Hendra. Beruntungnya, di perjalanan Marlina menemukan seekor kuda. Dia pun melanjutkan perjalanan untuk membuat laporan ke kantor kepolisian. Sementara dari kejauhan, roh Markus terus menghantuinya, meminta kepalanya dikembalikan. Sementara nasib malang dialami Pak Usman. Dia dibunuh oleh Agus dan Hendra setelah tak menemukan keberadaan Marlina. Karena kasihan melihat Nopi yang terus dilecehkan oleh Agus, Ibu Mariam dan keponakannya nekat melawan dan berhasil melumpuhkan Agus. Bertiganya akhirnya selamat setelah berhasil membawa kabur mobil Pak Usman. Karena jarak ke kantor polsek sangat jauh, Marlina pun memutuskan untuk beristirahat di salah satu kampung. Dia berkenalan dengan anak seorang pedagang bernama Mira. Boleh mama titip ini di sini sebentar. Sekalian mengganjal isi perutnya yang kelaparan, Marlina pun meminta izin untuk menginap di rumah pedagang tersebut. Besok harinya, setelah menempuh jarak yang sangat jauh, Marlina pun sampai di polsek. Namun karena tak punya uang, proses laporan Marlina dipersulit oleh pihak kepolisian. Bukannya cepat diproses, Pak Polisi malah asik bermain tenis meja. Pihak polisi justru menyarankan Marlina agar melupakan kasusnya, karena alasan untuk kasus pemerkosaan pihaknya harus melakukan visum, sedangkan jarak ke kota sangat jauh, butuh waktu berbulan-bulan
dan biaya yang tak kecil jika kasusnya mau diproses. Marlina pun putus asa dan memutuskan untuk mencabut laporannya. Mama mau ambil titipan. Mama jangan menangis. Sama mama pasti setik mama. Sementara mobil truk yang dibawa Ibu Mariam memutuskan untuk berhenti di salah satu warung kelontong. Ibu Mariam berniat membantu Nopi sedang membutuhkan telepon rumah agar bisa menghubungi umbu suaminya. Namun sayang, suami Nopi tak percaya kalau istrinya sedang dikejar penjahat. Malahan, ia menuduh Nopi selingkuh. Namun sayangnya, setelah keduanya bertemu, suami Nopi malah menyiksanya dan menuduhnya sudah tidur dengan laki-laki lain. Apalagi, di atas bukit ada sosok Agus yang sengaja datang agar suami Nopi semakin panas. Setelah berhasil menghancurkan rumah tangga Nopi, Agus pun memaksa Nopi untuk tinggal bersamanya di rumah yang ditinggal Marlina. Cepat. Saat tinggal serumah bersama Agus, Nopi sempat menemukan buah beracun yang dipakai Marlina untuk membunuh anak buah Markus. Nopi pun sempat berpikiran untuk meracuni Agus. Namun, karena sedang hamil, dia takut bayinya nanti punya ibu pembunuh. Nopi pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Agus. Seminggu kemudian, Marlina memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun, saat sampai di rumahnya, Marlina kaget mendapati Nopi dan Agus sudah tinggal bersama di rumahnya. Marlina pun meminta Agus agar secepatnya pergi dari rumahnya. Namun, bukannya pergi, Agus justru memperkosa Marlina di kamarnya. Saat Nopi ingin membantunya, ternyata Agus sudah tewas dibunuh Marlina. Setelah berhasil membunuh komplotan penjahat, Marlina pun meminta Nopi untuk mau tinggal bersamanya. Sebulan kemudian, Nopi pun akhirnya melahirkan anak pertamanya. Kelahiran bayi tersebut disambut bahagia oleh Nopi dan Marlina. Cerita pun akhirnya selesai.